Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Resya Wulia Anhar dari Program Studi Manajemen Angkatan 2022 dengan NIM 2022-02-116. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait laporan kerja profesi dengan judul Aktivitas Kerja Profesi sebagai Service and Commercial Administration Support di PT Ebet Product Indonesia. Bab 1 ialah latar belakang. Latar belakang untuk laporan kerja profesi ini dilihat dari industri farmasi, diagnostik, dan perawatan kesehatan terus berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. PT Ebet Product Indonesia sebagai perusahaan multinasional di bidang ini yang bergerak di bidang farmasi dan juga alat kesehatan memiliki berbagai divisi termasuk Ebet Diagnostic Division atau biasa disebut dengan EDD yang menyediakan solusi diagnostik bagi fasilitas kesehatan. PT Ebet Indonesia berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan produk-produk inovatif di bidang diagnostik, peralatan medis, nutrisi, dan obat farmasi generik bermerek. Perusahaan ini berkomitmen membantu individu dan komunitas menjalani hidup yang lebih sehat dan produktif. Untuk selanjutnya itu ialah maksud dan tujuan kerja profesi. Maksud profesi ialah bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada praktikan untuk merasakan lingkungan kerja nyata, serta menjadi wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari seperti manajemen operasi, regulasi bisnis, layanan pelanggan, dan analisis data. Selain itu, melalui program ini, praktikan dapat mengasah keterampilan interpersonal dan komunikasi, serta menjelajahi potensi karir yang sesuai dengan minat dan kompetensi. Untuk tujuan dari kerja profesi ini ialah agar praktikan memahami proses administrasi pemesanan e-katalog yaitu seperti e-commerce, pelacakan pengiriman, serta dokumentasi negosiasi dan pelaporan penjualan. Praktikan juga mempelajari pengelolaan stok dan data melalui Microsoft Excel dan sistem SAP dari perusahaan, serta terlibat dalam proses perizinan produk dan pemenuhan regulasi menggunakan platform e-Suka dan juga e-katalog versi 5 dan juga versi 6. Selain itu, praktikan dituntut mampu menjalani komunikasi efektif dengan distributor dan juga tim internal untuk mendukung kelancaran operasional. Tempat pelaksanaan kerja, praktikan bekerja di PT Ebet Product Indonesia berlokasi di Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah, Jakarta. Praktikan masuk dari tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan 30 Mei 2025 bekerja secara WFO atau work from office mulai dari Senin sampai dengan Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Selanjutnya itu ialah bab 2 sejarah perusahaan. PT Ebet Product Indonesia merupakan bagian dari Ebet Laboratories, perusahaan perawatan kesehatan global yang didirikan oleh Dr. Wallace C. Ebet pada tahun 1888 di Chicago, Amerika Serikat. Beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971, Ebet awalnya bertindak sebagai distributor dan mulai memproduksi produk farmasi secara lokal sejak 1973. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di Indonesia, perusahaan ini fokus pada pengembangan produk-produk inovatif di bidang diagnostik, peralatan medis, nutrisi, dan obat farmasi generik bermerek. Untuk selanjutnya ialah visi dan misi dari PT Ebet Product Indonesia. Visi perusahaan ini adalah membantu individu menjalani kehidupan yang lebih sehat dan penuh kemungkinan. PT Ebet Product Indonesia percaya bahwa individu yang sehat membentuk masyarakat yang lebih kuat dan produktif. Setiap hari, Ebet berupaya mendukung kesejahteraan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial melalui bisnis serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan misinya itu ialah membantu Anda menjalani kehidupan sebaik mungkin melalui kesehatan yang baik. Yang kedua ialah menjaga jantung Anda tetap sehat hingga menutrisi tubuh Anda di setiap tahap kehidupan. Yang ketiga, menemukan berbagai cara baru untuk membuat hidup lebih baik setiap hari dan di seluruh dunia. Untuk selanjutnya itu ialah bab 3 pelaksanaan kerja. Sebagai Service and Commercial Administration Support Intern di Divisi Diagnostik PT Ebet Product Indonesia, jobdesk yang dikerjakan diantaranya praktikan bertugas menangani administrasi e-katalog pelaporan dan pembaruan data penjualan serta memastikan kelancaran pengiriman produk bersama distributor. Dan tim penjual juga membantu proses pemesanan di e-katalog sampai dengan berstatus penyedia. Selain itu, praktikan juga terlibat dalam pengelolaan stok di situs web dan marketplace serta mendukung proses regulatori melalui pendaftaran produk dan pembaruan izin edar.
Setelah itu, praktikkan membantu pelanggan dengan pertanyaan atau masalah layanan dengan memberikan informasi dan saran dan juga berkomunikasi dengan perwakilan penjualan dan distributor untuk memastikan pengiriman pembelian e-katalog tepat waktu dan juga harga negosiasi yang telah disepakati. Praktikkan menyusun listing produk secara sistematis serta mengelola data menggunakan berbagai formula Excel untuk efisiensi, pencocokan, dan pemrosesan informasi serta melakukan pendaftaran produk-produk ke sistem KFA Kementerian. Dalam kegiatan magang ini, praktikan mendapatkan wawasan bagaimana pengelolaan e-katalog menjadi bagian penting dalam sistem penjualan digital perusahaan dan praktikan juga belajar tentang dinamika bisnis B2B atau business to business. Untuk slide selanjutnya itu ialah kendala dan juga solusi yang dihadapi selama magang. Kendala yang pertama itu ialah data tidak sesuai dengan kondisi real time. Terkadang data customer belum diperbarui sehingga dapat menentukan distributor informasi yang tercantum tidak sesuai. Jadi ketika ingin memproses e-katalog, praktikan harus mencari ambasador dan juga distributor yang tertera yang, menjadi tanggung jawab dalam, customer tersebut. Jadi jika ada data yang tidak sesuai dengan kondisi real time, maka akan sangat mengganggu bisnis tersebut. Yang kedua adalah ketidakseragaman file. Kendala terjadi saat pengelolaan data menggunakan formula Excel, khususnya ketika data dari beberapa distributor memiliki perbedaan dalam penulisan nama produk. Perbedaan ini menyebabkan formula seperti VLOOKUP, XLOOKUP, dan HLOOKUP ini tidak bekerja secara optimal. Jadi jika tidak adanya ketidakseragaman file ini, formula Excel-nya tidak dapat berjalan dengan lancar. Kendala ketiga itu ialah ketidakseragaman prosedur. Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan kerja praktik, terdapat ketidaksesuaian prosedur dalam pengambilan barang di bagian inventory. Ya, idealnya setiap pengambilan barang harus diawali dengan pembuatan permintaan atau request, tetapi banyak dari beberapa staff mengambil tanpa membuat request terlebih dahulu. Untuk solusi yang pertama ialah pembaruan data secara berkala. Cara mengatasi kendala pertama, yaitu data tidak sesuai dengan kondisi real time, dapat dimulai dengan menetapkan jadwal rutin untuk memperbarui data customer minimal 1 kali dalam seminggu atau sesuai dengan kebutuhan operasional. Yang kedua ialah cara mengatasi kendala kedua, ketidakseragaman file, yaitu membuat template atau daftar standar nama produk yang disepakati dan dibagikan kepada seluruh distributor. Cara mengatasi kendala ketiga itu adalah inventory, stok spare part atau ketidakseragaman prosedur, yaitu dengan menerapkan sistem permintaan barang berbasis digital, misalnya melalui G-Form. Dengan menggunakan sistem digital yang sederhana ini mungkin bisa memudahkan para teknisi untuk membuat request terlebih dahulu karena bisa diakses melalui handphone. Untuk pembelajaran yang didapatkan dalam kerja profesi ini, yang pertama, pemahaman end-to-end proses bisnis di industri alat kesehatan. Praktikan memahami bahwa manajemen persediaan memegang peran penting dalam operasional industri alat kesehatan, terutama karena bergantung pada produk impor. Pengelolaan stok harus memperhatikan lead time, bea cukai, masa kadaluarsa, dan juga dokumen legalitas. Proses ini melibatkan koordinasi antar divisi dan membutuhkan ketelitian serta analisis yang baik untuk mendukung efisiensi distribusi produk. Yang kedua itu adalah pemahaman rantai pasok global atau Global Supply Chain Knowledge. Selama kerja profesi, praktikan memahami alur distributor alat kesehatan dari vendor di luar negeri ke distributor lokal, termasuk logistik, izin impor, dan juga proses negosiasi harga. Praktikan juga mempelajari sistem pembelian melalui katalog untuk instansi pemerintah yang menekankan transparansi dan kepatuhan regulasi. Wawasan ini menekankan pentingnya koordinasi, ketepatan waktu, dan kepatuhan dalam rantai pasok industri alat kesehatan. Yang ketiga adalah pemahaman terkait manajemen persediaan dan pemantauan stok. Praktikan memahami bahwa manajemen persediaan dan pemantauan stok sangat penting dalam industri alat kesehatan yang bergantung pada impor. Pengelolaan pengelolaan stok harus mempertimbangkan lead time, bea cukai, masa berlaku. Praktikan menyadari bahwa manajemen persediaan merupakan eh, proses strategis yang terintegrasi dengan berbagai divisi dan membutuhkan ketelitian, analisis, serta penguasaan sistem. Untuk slide terakhir adalah kesimpulan. Selama menjalani kerja profesi di PT Ebert Product Indonesia pada divisi Service and Commercial Administration Support, praktikan memperoleh pemahaman menyeluruh terkait proses administrasi pemesanan produk melalui katalog, mulai dari penunjukan distributor hingga pelacakan pengiriman. Praktikan juga terlibat dalam pengelolaan data penjualan, penggunaan sistem Excel dan SAP, serta penyusunan dokumen untuk keperluan perizinan produk. Selain meningkatkan keterampilan teknisi dan administratif, praktikan juga mengembangkan kemampuan komunikasi profesional dalam koordinasi dengan berbagai pihak, sehingga mampu mendukung operasional perusahaan secara efisien dan sesuai regulasi. Mungkin cukup sekian presentasi presentasi dari saya terkait kerja profesi yang saya dapatkan ketika di PT Ebert Product Indonesia di divisi Service and Commercial Administration Support.